Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komisi Bisa, anak Indonesia pasti bisa. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas 3 cara supaya kita bisa mendapatkan perhatian dari mentor yang kita kagumi. Ya, Anda pasti punya mentor idaman Anda gitu ya. Anda mungkin cari di YouTube, Anda mungkin lihat di buku, ya Anda membaca sebuah buku, lalu Anda pingin, wah Pak, saya pingin jadi muridnya gitu ya. Saya pingin menjadi pengikutnya dan muridnya yang menjadi orang yang sukses ke depannya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan perhatian dari mentor yang kita kagumi setelah yang satu ini? Oke guys, jadi mungkin di antara kita ada beberapa yang pingin memiliki mentor gitu ya, mentor idaman. Lalu, Pak, gimana caranya supaya saya bisa mendapatkan mentoring, supaya saya bisa belajar dari mereka, supaya bisa berkomunikasi dengan mentor yang saya kagumi ini. Nah, gimana supaya kita bisa mendapatkan perhatiannya? Nah, itu kita akan belajar teman-teman hari ini, supaya kita bisa sama-sama mengembangkan bisnis kita lebih maju lagi, berkembang, dan supaya kita bisa dapat networking, dapat bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang kita kagumi, dengan mentor-mentor yang sudah berpengalaman, dan siapa tahu kita bisa mendapatkan pengalaman dan insight, mendapatkan satu edukasi yang baru untuk diri kita ya. Lalu ada 3 cara supaya kita bisa menarik perhatian dari mentor yang kita kagumi. Yang pertama yaitu jangan jadi orang yang menyebalkan. Nah, ini poin pentingnya. Jadi menyebalkan ini bukan cuma secara offline ya, tapi online juga. Ketika Anda mungkin di Instagramnya orang yang Anda kagumi gitu ya, Instagramnya mentor Anda yang Anda kagumi tadi, Anda sering cari perhatiannya dengan cara yang annoying gitu. Misalnya Anda chat personal, Anda DM terus mungkin. Ya, kalau mungkin dibales orangnya nggak masalah, nggak terganggu, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau orang yang udah terganggu, Anda menjadi orang yang annoying dan tidak nyaman orangnya, maka Anda akan kehilangan kesempatan itu ya teman-teman. Jadi harus menggunakan dengan cara yang elegan ya. Elegan itu bukan berarti kita kemewahan ya, bukan masalah mewah, tapi kita harus tahu membangun hubungan dengan upper class people. Saya sudah pernah bikin videonya juga ya, bagaimana membangun hubungan dengan how to networking with upper class people gitu ya, supaya kita ini punya satu value gitu ya, dan kita bisa mendekati para mentor, mendekati orang-orang yang kita kagumi. Nah, itu kita perlu belajar teman-teman, jangan jadi orang yang menyebalkan ya, intinya itu poin pertamanya. Dan jangan juga tanda kutip, kalau Anda ketika belajar bersama dengan mentor Anda, orang yang Anda kagumi tadi, belajarlah untuk rendah hati. Jangan merasa, wah saya paling tahu, saya ngerti. Ya, mentor Anda baru bicara A, Anda udah bicara A, B, C, D. Memang tujuannya untuk mengimpress mentor Anda atau orang yang Anda kagumi tadi. Tapi malah jadi jangan-jangan ya, malah jadi itu jadi annoying, jadi mengganggu teman-teman. Ini orang ini mau belajar, tapi kok malah sok tahu gitu ya, malah sok tahu, sok ngerti, malah ngajarin saya gitu kan, malah jadi terganggu gitu. Jadi sehingga kita belajar untuk rendah hati, untuk menerima, untuk menjadi murid yang baik, untuk belajar gitu ya, mengosongkan gelas kita mendengarkan, lebih banyak mendengarkan. Ya, jangan jadi orang yang annoying, jangan mengganggu ya kan, dan jangan jadi orang yang menyebalkan. Sudah, itu poinnya. Jadi kalau Anda suatu saat jadi mentor pun, Anda pasti juga tahu kok memilih murid-murid mana yang memang betul-betul mau serius, murid-murid mana nih yang memang menyebalkan. Ya, saya nggak punya waktu untuk orang-orang yang menyebalkan. Ya, contohnya seperti itu. Nah, itu poin pertama yang harus Anda pahami. Yang kedua teman-teman, ikuti komunitas dari mentor Anda. Jadi mungkin mentor Anda punya satu komunitas tertentu, ya Anda bisa ikuti, Anda bisa bergabung di dalamnya, supaya Anda bisa dekat dengan mentor Anda, dekat dengan lingkungannya, dan vibes-nya itu kan seperti apa ya, kita bisa merasakan energinya, kita bisa merasakan satu wah ini yang saya mungkin inginkan gitu kan, karena tercermin karena komunitas itu mencerminkan leadernya, mencerminkan pemimpinnya, mencerminkan mentornya.
Kalau mentornya memang sesuai dengan apa yang Anda harapkan gitu ya, sesuai dengan apa yang menjadi bidang Anda, menjadi satu fokus Anda, maka lingkungan itu pun pasti tidak jauh berbeda dengan mentor Anda, tidak jauh berbeda dengan pemimpinnya, seperti itu. Maka Anda harus bisa berbaur di sana. Lalu siapa tahu kalau Anda memang terlihat, wah ini murid yang sangat luar biasa, ini orang yang punya kredibilitas, maka Anda kan, mentor Anda pun nggak segan-segan untuk bisa ngobrol dengan Anda, untuk bisa sharing dengan Anda. Nah, itu poinnya ya. Yang ketiga yaitu giving value, ya, memberikan nilai tambah kepada mentor Anda yang Anda kagumi. Nah, ini penting banget teman-teman. Jadi jangan punya konsep berpikir atau motivasi di awal, saya bisa dapat apa dari mentor saya. Saya tuh maunya sukses, Pak, tolong berikan saya semua ilmu-ilmunya. Nah, Anda punya mindset seperti itu, motivasi seperti itu, maka mentor Anda pun akan merasa, ini orang kok kelihatan banget gitu ya, ini kok kesannya meminta ilmu semuanya, kesannya kok menuntut gitu kan lah. Jadi bukan berarti kita nggak boleh dapatkan ilmu, ya boleh, cuman kita punya konsep berpikir, dasarnya, fundamentalnya adalah kita giving value, berikan dulu apa yang mentor kita butuhkan. Contohnya mentor kita butuh desain grafis, Anda punya skill itu, ya Anda bisa menawarkan diri, Pak, saya ini punya kebetulan saya belajar, saya bisa untuk menggunakan Adobe Photoshop contohnya gitu, saya bisa edit gambar, saya bisa seperti ini, seperti itu. Maka mentor Anda pun akan merasa, wah saya terbantu nih, oke kamu bisa bantu saya berarti ya. Iya Pak, saya bisa bantu Pak. Nah itu Anda bisa berikan giving value dulu. Mungkin mentor Anda punya kekurangan atau kelemahan di situ, Anda bisa melengkapi. Anda bisa melengkapi di sana. Maka mentor Anda pun nggak segan-segan untuk, oke, saya pun mau networking dengan Anda, saya pun mau berpartner dengan Anda, nggak masalah, ya kan? Oke. Nah itu baru kita bisa punya cara gitu ya untuk mendekati mentor yang kita kagumi itu dengan cara yang benar gitu ya, dengan cara yang elegan teman-teman. Nah itu aja mungkin sharing dari saya teman-teman, semoga ini bermanfaat. Kalau Anda mungkin ada masukan atau mungkin komentar yang positif, bisa tulis di bawah di kolom komen. Jangan lupa klik like-nya dan jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.